Pengertian bakteri. Bakteri merupakan uniseluler, pada umumnya tidak berklorofil. Ada beberapa yang fotosintetik dan produksi aseksualnya secara pembelahan. Dan bakteri mempunyai ukuran sel kecil di mana setiap selnya hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Bakteri pada umumnya mempunyai ukuran sel 0,5 sampai 1,0 makrometer kali 2,0 sampai 5,0 makrometer. Terdiri dari 3 bentuk dasar, bulat atau kokus, batang atau basilus, dan spiral. Bakteri bermanfaat. 1. Lactobacillus. Bakteri Lactobacillus terdapat dalam susu dan produk olahannya. Lactobacillus ini dikenal karena kemampuannya untuk melakukan fermentasi laktosa dan menghasilkan asam laktat. Kemampuan untuk memfermentasi laktosa membuat Lactobacillus penting untuk menyiapkan makanan fermentasi dari susu seperti yogurt. 2. Bifidobacteria. Bifidobacteria terdapat di saluran pencernaan manusia. Manfaatnya, bakteri ini menghambat pertumbuhan bakteri patogen dengan mengendalikan kadar pH dalam usus. 3. Escherichia coli. Bakteri E. coli terdapat di usus kecil dan besar pada manusia. Manfaat E. coli membantu dalam pemecahan gula monosakarida yang belum tercerna dan dengan demikian membantu pencernaan. Bakteri ini menghasilkan vitamin K yang penting untuk berbagai proses sel. 4. Streptomyces. Bakteri ini banyak digunakan di tanah, air, dan bahan yang membusuk. Manfaatnya adalah memainkan peran penting dalam ekologi tanah dengan melakukan penguraian bahan organik yang ada di dalam tanah. Beberapa spesies juga penting dan digunakan untuk produksi senyawa antibakteri dan anti jamur. 5. Rhizobia. Rhizobia hidup di tanah dan membentuk hubungan simbiosis dengan nodul akar tanaman kacang-kacangan. Manfaatnya berguna untuk mengikat nitrogen atmosfer dalam bentuk amonia agar bisa diserap oleh tanaman. Yang termasuk ke dalam bakteri berbahaya yaitu ada 5. Yang pertama, Mycobacteria. Bakteri ini umumnya ditemukan di dalam air dan pada makanan. Penyakit yang disebabkan oleh Mycobacteria ini yaitu Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC dan Mycobacterium lepra yang menyebabkan lepra atau kusta. Yang kedua yaitu Clostridium tetani. Bakteri ini biasa ditemukan di dalam tanah, kulit, dan saluran cerna. Contoh dari penyakitnya yaitu bakteri ini menyebabkan tetanus yang ditandai dengan kejang otot dan gagal napas. Yang ketiga yaitu Yersinia pestis. Biasanya bakteri ini hanya bisa bertahan hidup di dalam inang, yaitu pada tikus atau kutu dan mamalia. Contoh penyakitnya yaitu infeksi kulit akibat Yersinia pestis mengarah pada wabah bubonik yang ditandai dengan demam, menggigil, dan bahkan kejang. Infeksi di paru-paru yang disebabkan oleh Yersinia pestis ini menyebabkan wabah pneumonia yang menyebabkan batuk, sulit bernapas, dan demam. Bakteri yang keempat yaitu Helicobacter pylori. Bakteri ini biasanya menginfeksi lapisan mukosa pada perut manusia. Contoh dari penyakitnya yaitu bakteri ini adalah penyebab utama gastritis dan tukak lambung dengan cara menghasilkan sitotoksin dan amonia yang merusak epitel lambung yang menyebabkan sakit perut, mual, muntah, dan kembung. Yang terakhir yaitu Bacillus anthracis. Virus ini biasanya banyak ditemukan di dalam tanah. Contoh dari penyakit virus ini yaitu dapat menyebabkan kematian yang disebabkan oleh antraks. Adalah hasil infeksi dari Bacillus anthracis akibat terhirupnya spora bakteri. Antraks terutama terjadi pada kambing, domba, sapi, dan juga pada manusia. Fase pertumbuhan bakteri yaitu A. Fase adaptasi yaitu fase untuk menyesuaikan dengan substrat dan kondisi lingkungan sekitarnya. B. Fase pertumbuhan awal yaitu fase di mana sel mulai membelah dengan kecepatan yang masih rendah. C. Fase logaritmik yaitu fase di mana mikroorganisme membelah dengan cepat dan konstan. D. Fase pertumbuhan lambat yaitu fase di mana zat nutrisi di dalam medium sudah sangat berkurang dan adanya hasil-hasil metabolisme yang mungkin beracun atau dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Fase pertumbuhan tetap atau statis
yaitu fase di mana jumlah populasi sel yang tetap karena jumlah sel yang hidup tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. F. Fase menuju kematian dan fase kematian, yaitu fase di mana sebagian populasi bakteri mulai mengalami kematian karena beberapa sebab, yaitu zat gizi di dalam medium habis dan energi cadangan di dalam sel habis. Bakteri juga dibedakan atas dua kelompok berdasarkan komposisi dinding sel serta sifat pewarnaannya, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Selain perbedaan dalam sifat pewarnaannya, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif berbeda dalam sensitivitasnya terhadap kerusakan mekanis atau fisis, terhadap enzim, desinfektan, dan antibiotik. Penyakit infeksi merupakan masalah terbesar di dunia dan merupakan penyakit yang frekuensi kejadiannya masih lebih besar daripada jenis penyakit yang lain. Penyebab penyakit infeksi adalah bakteri, jamur, virus, dan parasit. Infeksi terjadi karena adanya interaksi antara mikroorganisme dengan host pest.